Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yuqfa. Wala yuqfa lan ora den sepura. Wala yuqfa lan ora den sepura an syai'in saking suwiji-wiji. Wala yufalan ora den sepura an syai'in saking suwiji-wiji minan najasati nyatane saking pira-pira najis. Minan najasati nyatane pira-pira najis illal yasira. Illal yasira kejaba kang gedhe. Illal yasira kejaba kang gedhe minad dami. Minad dami saking getih. Minad dami saking getih. Wal qayhi lan utah-utahan. Wal qayhi lan utah-utahan. Yongfa Fayufa nuli dan sepuro apa anhuma saking dam lan qayh fi thawbin ing dalem dodot au badanin utawa badan. Fi thawbin ing dalem dodot au badatin utawa badan. Watasihulan sah. Watasihulan sah apa sholatu sholat. Ma'ahuma ing dalem sertane dam lan qayh. Ma'ahuma ing dalem sertane dam lan qayh. Wa ilamalan kejaba perkara. Wa ilamalan kejaba perkara ai syai'un tegese suwiji-wiji la nafsa kang ora ana getih iku mujud. La nafsa kang ora ana getih iku mujud. Mengapa di sini menggunakan nafsun tidak damun? Karena hewan-hewan ini itu darahnya itu minangka nyawane. Kalau darahnya sudah keluar, ya mati. Makanya la nafsa laha sa'ilatun. La nafsa kang ora ana getih iku maujud lahu keduwe ma sa'ilatun kang mili. Kadubabin kaya laler. Kadubabin kaya laler. Wanamlin lan semut. Idza waqa'a ing dalem nalikane tumiba. Idza waqa'a ing dalem nalikane tumiba apa ma sing la nafsa lahu sa'ilatun. Tumiba fil ina'i ing dalem wadah. Fil ina'i ing dalem wadah. Wa matalan mati apa ma. Wa matalan mati apa ma fihi ing dalem ina. Wa matalan mati apa ma fihi ing dalem ina. Fa'inahu monggo sak temene ma sing wis mati mau iku layun jisuhu. Iku layun jisu ora najisake apa mahu ing
hu ing ina. Hu ing ina ya maksude banyune mau sing di sini. Wa fi ba'di naskhi lan iku ing dalem sebagian naskah idza mata fil ina'i utawi dawuh idza mata fil ina'i. Bukan idza waqa'a fil ina' wa mata fihi, tapi wa mata fil ina' langsung. Wa idza mata fil ina'. Wa famalan awe paham apa qauluhu dawuh musannif. Waqa'a rupane dawuh waqa'a. Ai binafsihi tegese kelawan awak dhewe nema. Binafsihi kelawan awak dhewe nema. Ai paham yen annahu ing sak temene kelakuan. Annahu ing sak temene kelakuan iku lauturiha. Lauturiha lamun den uncalake. Lauturiha lamun den uncalake apa ma perkara la nafsa kang ora ana getah iku maujud lahu kedue ma sailatun kang mili. Sailatun kang mili den uncalake fil ma'i ing dalem fil ma'i ing dalem perkara kang cair, ing dalem cairan. Doro mongko bahayani apa lauturiha mala nafsalahu sailatun. Wa huwa utawi doro. Wa huwa utawi qanuhu mundirun asline ngono. Qanuhu mundirun iku ma pendapat. Iku ma pendapat jazama kang mantep. Jazama kang mantep. Bihi kelawan ma sapa Ar-Rafi'i Imam Rafi'i fi syarhi shaghiri ing dalam kitab walam yata'arad tetapi ini ora walam yata'arad hale ora nyinggung ora mertelake sapa Ar-Rafi'i li hadhil mas'alati maring ikilah masalah fil kabiri ing dalam kitab kabir. Imam Rafi'i punya dua kitab syarah atas wajiznya Imam Ghazali, punya syarah kabir, punya syarah shaghir. Syarah kabir itu terkenal dengan istilah nama itu Al-Aziz. Wa idza kathurat lan ing dalem nalikane akeh apa maitatuma batange hayawan la nafsa kang ora ana getah iku maujud lahu kudu masa ilatun kang mili wa ghayarat lan nguwahake apa maitah ma ing perkara waqaat kang tumiba apa maitah fihi ing dalem ma ya najasat mongko najisake apa maitah hu ing ma. Wa idza nasya'at lan dalem malakane cukul apa hadhil maitatu. Wa idza nasya'at lan dalem malakane cukul apa hadhil maitatu ikilah batang perkara kang cair. Kadu dikhulin kaya sete cuka. Paham cuka? Bahan makanan cuka. Wa fakihatin lan buah-buahan nyamian. Ya lam tunajis mongko ora najisake apa maitah hu ing ma'e qat'an kelawan mesti. Wa istasna lan jenjabake ma'ama ing dalem sertane perkara zukira kang den tutur apa ma huna ing dalem kene panggonan apa masailu pira-pira masalah mazkuratun kang den sebutake fil mabsutati ing dalam kitab kang den jembarake pembahasane. Sabaka kang wis dhisik apa ba'dhuha sebagiane masail fi kitab thaharati ing dalam kitab thaharah. Selanjutnya membahas mengenai najis. Kemarin telah dijelaskan macam-macamnya najis dan cara pensuciannya.
sekarang membahas mengenai najis-najis yang ma'fuun anhu. Jadi dia itu hukumnya najis tapi dimakfu. Artinya konsep awal najis itu sahkan sholat. Ketika orang membawa najis itu sholatnya tidak sah. Tapi ketika najisnya itu ma'fuun anhu, maka sholatnya tetap sah. Itu konsepnya. Yang pertama adalah di sini dijelaskan termasuk najis yang dimakfu itu adalah darah dan mutah-mutahan yang sedikit. Nah, ini nanti dipilah sebenarnya. Jadi terkait dengan dam dan qaih ini ada pemilahan oleh para ulama. Ada 3 pemilahan. Yang pertama, dam dan qaih tidak dimakfu secara mutlak. Dam dan qaih tidak dimakfu secara mutlak. Itu tidak secara entah sedikit ataupun banyak. Itu ketika dam dan qaihnya itu berasal dari sesuatu yang mughaladzah. Sesuatu yang mughaladzah berarti ya anjing sama babi. Itu baik sedikit ataupun banyak itu tidak dimakfu. Dan darah dan utah-utahan yang ada keteledoran. Jadi ada kesengajaan untuk menerjangnya, ada darah diparani, didemek malahan. Semisal sholat ada darah didemek, itu hukumnya tidak dimakfu secara mutlak. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dimakfu sedikitnya, tapi tidak dimakfu banyaknya. Ini ketika darah ataupun utah-utahannya orang lain. Di darahnya orang lain, misal koncone lagi udunen sampai yang burine nyundul udune. Nah, pecah. Tragedi kan? Ini bocor, padahal ora bocor, yang bocor yang ngarepe asline. Nah, itu bagaimana? Ini darahnya orang lain. Kalau itu sedikit, itu dimakfu. Tapi kalau banyak, itu tidak dimakfu. Mengapa ya? Ya makfunya itu nanti ada keteledoran kan, darah orang lain kok tekan yang awake dhewe kan ada sisi keteledoran, ya kan? Ada keteledoran. Nah, kalau yang ketiga ini adalah darah ataupun utah-utahannya milik sendiri. Ini mutlak, entah sedikit ataupun banyak. Itu mutlak. Tetap dimakfu karena ya sebagian orang ketika dalam kondisi sakit nggak bisa tertahankan. Darah kan nggak bisa ngempet ya piye. Darah kan nggak bisa timpet, ya kan? Akhirnya itu dimakfu ketika dari dirinya sendiri. Jadi yang dimaksud dengan makfu di qayyad di Fathul Qorib itu yang disyaratkan sedikit itu ketika dari orang lain. Tapi kalau dari diri sendiri itu tidak dibatasi sedikit, bahkan banyak pun juga dimakfu. Kecuali memang itu disengaja, cara pecahnya itu disengaja. Ada udun dipejet, ini kan beda. Ada unsur kesengajaan kalau enggak. Misal milih sendiri itu enggak masalah. Biasanya prakteknya piye? Ya cara sampean loro sithik-sithik to, loro bal-balan gaprukan, popo paling yang ngono kan. Terus yang kedua yang termasuk yang dimakfu itu adalah hayawan-hayawan yang tidak punya darah yang mengalir. Kalau yang saya pahami ini jenis serangga. Ya, itu banyak. Ada nyamuk, ada semut. Semut bahkan saya kira nggak ada darahnya kayaknya, nggak berdarah. Ada nyamuk, terus kecoak, nopo, cicak, kan termasuk yang tidak punya darah.
Ya silakan nanti dicek, boleh ngecek hayawan aslinya kan ta'dzibul hayawan itu haram. Tapi kalau untuk mengecek dia ini punya darah apa enggak, boleh. Konsep awal ta'dzibul hayawan itu haram, tapi kalau ada tujuan ngecek itu boleh. Nah, ini ketika hayawan-hayawan yang ini masuk pada wadah dan mati di dalam wadah tersebut, ini tidak menajiskan, tapi dia tetap dihukumi najis, tapi ma'fu. Mengapa najis? Karena dia bangkai. Setiap bangkai itu hukumnya najis. Mengapa? Karena usril ihtiros, sulit untuk menjaga. Biasanya model-model kuwi angel dikandani serangga kuwi, teko dhewe. Sulit dijaga. Makanya itu makfu. Makanya kayak ngombe widang, enek semute ya ora apa-apa. Diombe ora apa-apa, enggak najis. Terus di sini dijelaskan, andaikan ketika masuknya itu ada kesengajaan, maka nanti najis. Jadi semisal ada bangkai, ono semut, sampean masuk nih, itu nanti menjadi najis dan tidak makfu. Ada kesengajaan, kecuali memang dia bunuh diri, nggak apa-apa. Kalau bunuh diri makfu. Sengajaan dari orang, kalau meninggal di sana itu nanti tidak dimakfu. Itu konsep Syafi'iyah. Saya urung rampung. Terus ketika nanti semisal mala nafsala sailatunnya ini banyak yang sampai merubah cairan tersebut, maka nanti tidak ada kemakfuan karena ini apa? Sudah banyak, terlalu banyak. Enggak ditolerir lah. Karena terlalu banyak, ada taghayyur. Konsepnya kemarin kan ketika taghayyur ini kan ulama banyak yang mengatakan kalau suatu sampai merubah itu nanti berubah menjadi menajiskan. Itu konsepnya Syafi'i. Tapi kalau madhab lain ini mengatakan bahwa mala nafsalah sailatun ini hukumnya tidak najis. Madhab lain, kebanyakan madhab itu mengatakan tidak najis. Dia sama seperti hukumnya ikan-ikan, itu gak najis ya. Terus wa idza nasyat hadil maitah. Selanjutnya ketika mala nafsalah sailatun ini merupakan suatu yang muncul dari suatu tempat, suatu ma'e ini cairan sendiri. Ini bagaimana? Apakah dia dihukumi najis atau tidak? Jadi dia najis, itu nanti dia hukumnya najis apa enggak? Kalau di sini ini tidak najis. Wa idza nasyat hadil maitah, bahkan dari suatu yang najis itu tidak najis. Apalagi kalau hal yang suci ini enggak menajiskan. Ya bon. Jadi mala nafsalah sailatun itu adalah cicak. Hukumnya dia itu tidak najis, ya. Apa? Tidak najis satu versi. Ini nanti bisa dipraktekkan ketika suatu tempat itu kakean cecak. Kadang cecak neleke wakeh to. Nah, itu nanti bisa ikut pendapat yang ini, bahwa nanti kotorannya itu tidak menajiskan. Ada yang mengatakan demikian. Jadi semisal ada satu tempat itu kan, saya pernah tempat di sini wis telek cecak kabeh. Itu bisa nanti ikut kaul ini. Tapi kalau aman ya wis mending diresiki wae. Itu.
Wal hayawan, wal hayawan utawi hayawan, wal hayawan utawi hayawan kulluhu ya sakabehane hayawan iku tahirun suci, iku tahirun suci. Illal kalba, illal kalba kejaba anjing, wal khinzira lan babi, wa malan perkara tawalada kang metu apa ma minhuma saking kaleb lan khinzir, au min ahadima utawa saking salah sijine kaleb lan khinzir. Ma hayawan ing dalam sertane hayawan tahirin kang suci. Wa ibaratuhu tawi tetembungane musannif iku tasduku beneri apa ibarah bitoharati dudi kelawan sucine set apa uler al mutawalidi kang lahir minan najasati saking wa utawi dud al mutawalid minan najasah iku kadalika kaya mengkono-mengkono tahir. Wal maitatu tawi batang, wal maitatu tawi batang kuluhaya sakabehane maitah iku najisatun najis. Ila samaka, ila samaka kejaba iwak, wal jaradalan walang, wal adamiyalan anak Adam. Wa fi ba'din naskhilan wa fi ba'din nusakhilan iku dalan sebagian naskah wa ibnu Adam utawi ibnu Adam. Ai maitatu kulin, ai maitata kulin tegese badange saben-saben suwiji minha saking samak jarat lan adami, minha saking samak jarat lan adami. Fa innaha karena sak temene samak jarat lan adami iku tahiratun suci. Wa yusalu lan den, wa yusalu lan den basa palina wadah min wulughil kalbi saking jilatane anjing, wal khinziri lan babi, sab amaraten kelawan pitu pira-pira ambalan, bimain kelawan banyu tahurin kang suci tur nyucikake, bimain kelawan banyu tahurin kang suci tur nyucikake. Ihdahunna kang utawi salah sijine sab'u marratin iku mashubatun den barengake biturabi kelawan lebu, biturabi kelawan tanah lebu, at-tahuri kang suci tur nyucikake. Ya ummu kang ratani apa turab al mahalla ing tempat al mutanajisa kang kena najis. Fa ing kana mung kalamun ana apa al mutanajisu, apa al mutanajisu perkara kang kena najis, bima sebab perkara dzukira kang den tuturake apa ma, berarti ya wis entah anjing atau wong yang lahir dari mereka. Fimain ana iku fimain ing dalem banyu jarin kang mili, kadirin kang butek, kafa mongko cukup apa mururi sab'i jaroyatin, apa mururi sab'i jaroyatin lewate pitu pira-pira apa ya, siraman, ilinan, aliran apa mururi sab'i jaroyatin lewate pitu pira-pira aliran, 7 aliran, alaihi ngatasé al mutanajis bila takfirin kelawan tanpa nglebuni, tanpa mencampur dengan debu,
ngelebuni, mlebu masuk bukan, ngelebuni campur dengan debu maksudnya. Wa dalam tazul. Wa dalam tazulan dalam nalikane ora ilang apa ainun najasati. Apa ainun najasati kahanane najis. Al kalbiyati kang bangsa anjing. Illa bisitin kejaba kelawan 6 matalan kelawan umpamane husibat mongko den itung apa sitin kuluhaya sakabehane sitin den itung goslatan ing wasuhan wahidatan kang siji wal ardu tai bumi at-turabiyatu kang mengandung debu kang mengandung tanah at-turabiyatu kang mengandung tanah atau debu iku layajibu ora wajib apa at-turabu lebu fiha ing dalem al-ardu at-turabiyah wal asahu alal asahi miturut kaul kang asah berarti khilafnya kuat wa yusalu lanjut ya. Wa yusalu lan den basuh apa min sairi najasati saking sekerene pira-pira najis maratan kelawan ambalan wahidatan kang siji wa fi batin nusakhilan iku ing dalem sebagaiane naskah maratan utawi dawuh maratan takti kang nekani apa marrah wahidah alaihi ing atase mahal wasalasu tawi telu wa fi ba'di nasilan iku ing dalem sebagian naskah wasalasatu tawi lafat wasalasatu bitai kelawan ta utawi salas iku afdalu luweh utama. Mun bahas mengenai hayawan itu semuanya suci ketika hidup. Semua hayawan itu hukumnya suci ketika hidup kecuali anjing dan babi dan yang lahir dari keduanya atau hasil dari perselingkuhan ya. Itu yang hidup. Tapi kalau yang mati ini kan tinggal dia makulil lahmi atau tidak. Kalau ghairu makulil lahmi maka nanti jelas dia adalah najis karena dia bangkai. Kalau makulil lahmi nanti dipilah apakah dia bidzakatin syar'iyah atau tidak. Kalau bidzakatin syar'iyah berarti nanti dia suci. Kalau bi ghairi dzakatin syar'iyah berarti nanti dia najis. Itu konsepnya. Terus mengenai kenajisan dua hal ini, anjing dan babi. Ini kalau anjing, ini ulama semuanya sepakat bahwa babi itu hukumnya najis. Semua sepakat. Cuma kalau menurut Hanafiyah itu keringatnya, air liurnya itu suci. Kalau menurut Hanafiyah. Tapi kalau yang lainnya ini sepakat semuanya najis. Dari Quran. Sebagian orang mencoba mengalasi mengapa ini najis dan haram ya, tentunya kan ketika najis nanti haram. Karena dia itu mengandung cacing pita, mengandung penyakit, banyak penyakit. Tapi kalau dari sisi medis tidak hanya babi yang bisa mengandung cacing pita. Semua hayawan ketika nanti makanannya tidak higienis, itu nanti potensi mengandung cacing pita. Sapi makanannya tidak higienis, nanti dia potensi mengandung cacing pita. Dan cacing pita itu
bisa mati ketika dimasak 100 derajat Celcius. Tapi apakah dengan dimasak itu nanti babi menjadi suci dan halal? Tidak. Nggak ada ulama yang mengatakan boleh, itu nggak ada. Jadi kebanyakan ulama mengatakan mengenai keharaman babi ini lebih ke arah ta'abudi, tidak bisa dirasio, nggak bisa dirasio. Karena faktor apa nggak bisa dirasio? Karena mau dialesi cacing pita, ya semua hayawan pun juga potensi cacing pita, dan cacing pita pun juga bisa dihilangkan, bisa dibunuh dengan cara-cara tertentu. Tapi karena ini termasuk bagian keimanan dan nggak ada ulama yang mengatakan suci dan halal, jadi yes, halal dan tidak suci. Itu mengenai. Kalau mengenai anjing, ini ulama beda pendapat, karena memang ini berlandas dari hadis dan potensi beda interpretasi. Kalau menurut Hanafiyah itu anjing yang badannya suci tapi yang najis itu hanyalah air liurnya. Yang najis itu hanyalah air liurnya. Karena di hadisnya itu ada uluhul kalbi, jiladane asu, ya kan? Itu kalau Hanafiyah. Mengapa demikian? Ya karena teks hadisnya demikian. Teks hadisnya demikian sehingga ya nggak perlu ditafsirkan yang lebih jauh. Tapi kalau Syafi'iyah ini dari hadis itu mengatakan yang najis itu tidak hanya air liurnya saja, tapi semua tubuhnya itu najis. Mengapa demikian? Karena air liur yang mulut itu mestinya adalah tempat paling bersih. Apalagi anjing itu suka melet, ya kan? Suka melet-melet, suka menjilat-menjilat, itu mestinya dia itu bersih. Tapi ini dihukumi najis. Lah yang mestinya itu bersih itu dihukumi najis, apalagi seluruhnya. Maka ini konsepnya kias aulawi. Kias aulawi. Kalau di Qur'annya seperti wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Bukan berarti zinanya boleh. Ya kan? Dekati aja nggak boleh, apalagi zina. Kan seperti itu. Sama dengan hal ini. Wong mulutnya saja yang mestinya dia itu bersih dinajiskan lainnya. Itu kalau Syafi'iyah. Kalau Malikiyah ini mengatakan anjing itu hukumnya suci. Kalau Malikiyah itu mengatakan suci. Mengapa suci? Karena dalam hadis itu bukan berarti ketika disuruh untuk membersihkan itu adalah najis. Suatu ketika disuruh untuk membersihkan itu bukan berarti najis. Dalam hadisnya kan tohuru ina ahadikum ila akhiri, itu ada bersihnya tempat kalian semua ketika dijilat anjing itu dengan 7 kali basuhan dan disertai debu. Itu dari lafaz tohur. Kalau ulama yang lain memaknai tohur itu nanti kan ada 2 kemungkinan. Kemungkinan dari hadas atau kemungkinan dari najis. Sedangkan anjing ini kan nggak mungkin hadas, berarti diarahkan ke najis. Kalau selain Malikiyah. Tapi kalau menurut Malikiyah tidak demikian, ada potensi yang lain, yakni kotoran. Ada memaknai bersih dari kotoran. Dalam bab siwak,
As-siwaku tahurunil fam. Siwak itu membersihkan mulut. Apakah kita akan memahami bahwa tohur itu dari lafaz tohur itu difahami bahwa mulut itu najis? Kan enggak. Tapi dia itu membersihkan. Paham enggak? Paham ya? Jadi pemahaman dari tohur itu ada perbedaan interpretasi, ada perbedaan tafsir. Jadi itu karena najis atau karena faktor kotoran. Perintahnya Nabi itu faktor najis apa faktor kotoran. Kalau Malikiyah itu kemungkinan karena faktor kotoran, sehingga disuruh untuk membersihkan. Biasanya sampean ajange didilat kucing, mesti kan diresiki. Khawatir kalau nak ono bakteri inilah, ono apa lah, kan seperti itu perkhilafan ulama. Dalilnya Malikiyah pun juga ada lagi mengenai di Quran itu mengenai hasil buruan dari anjing itu perintahnya itu langsung fakulu setelah dimakan kan ada toh anjing yang telah terlatih ketika berburu maka hasil buruannya itu kan halal. Di Al-Qur'annya itu langsung diperintah untuk fakulu, langsung untuk memakan. Sehingga ini berarti mengindikasikan dia itu suci. Ada lagi di Bukhari itu pada zaman dahulu para sahabat anjing itu biasa berlalu lalang di dalam masjid. Anjing itu biasa berlalu lalang di dalam masjid dan para sahabat itu tidak membersihkan, tidak ngepel masjid. Andai kan itu najis, mestinya itu dipel. Nah, ada yang itu dalilnya. Makanya itu dari sisi fikih ya, itu dari sisi fikih. Kalau dari sisi medis, di kitab Syarah Yaqutun Nafis itu ada penjelasan bahwa anjing itu air liurnya mengandung banyak bakteri. Yang bakterinya itu bisa hilang dengan 7 kali basuhan dan plus 1 debu dan plus debu. Itu ada keterangan demikian. Itu dari sisi medis. Meskipun nanti perlu dikritisi lagi, apakah ini semua anjing? Apakah itu melihat dari anjingnya makannya apa? Karena memang anjing itu punya penyakitnya itu rabies, ya kan? Penyakit anjing itu rabies. Orang ketika digigit maka nanti dia sakit. Itu apakah semua anjing atau enggak? Ini nanti mahalun nadzar. Tapi keterangan di Yaqutun Nafis itu ada. Jadi anjing mulutnya itu mengandung bakteri-bakteri yang bisa hilang dengan 7 basuhan plus dengan debu. Sehingga kalau di Yaqutun Nafis itu lebih condong ke pendapatnya Syafi'iyah. Itu kalau dari sisi medis. Kalau dari sisi mukasyafah, dari sisi ilmu sufistik, Imam Abdul Wahab Asy'arani dan Mizanul Kubro itu pernah dawuh bahwa kenal ya Imam Abdul Wahab Asy'arani ya, itu yang ngarang Minah Husaniyah. Beliau itu alim dan juga wali. Jadi dalam kitab-kitabnya itu pendekat lebih ke wali-walian. Dan Mizanul Kubro ini kitab muqaranah madzhab, perbandingan madzhab, namun dengan pendekatan sufi, pendekatan kewali-walian, sering seperti itu. Nah, kalau di sana diterangkan mengenai masalah ini, ahli mukasyafah sepakat bahwa minuman air yang yang pernah diminum oleh anjing itu ketika diminum oleh orang itu hatinya akan gelap. Itu kalau dari sisi sufistiknya ya. Jadi air yang pernah diminum oleh anjing
itu nanti hatinya akan gelap. Ini pernah dicoba di keterangan kitabnya, itu pernah diterangkan, pernah dicoba oleh salah satu temannya yang madhabnya Maliki yang mengatakan suci tadi, pernah dicoba, dan setelah dicoba temannya itu galau secara 9 bulan, itu galau di rumah, galau, nggak bisa mengamalkan kebaikan lah, intinya seperti itu ceritanya. Jadi itu dari sisi sofistik. Itu masalah anjing. Tapi gini, meskipun kita misal kita mengikuti mazhab Syafi'iyah, kebanyakan karena memang kita Syafi'iyah, itu dihukumi najis, itu bukan berarti hayawan tersebut boleh untuk disakiti, itu nggak boleh ya. Jadi ada anjing terus sampean balangi atau apa, nggak boleh, itu sudah beda lagi, sudah beda kasus. Biasanya kita kan seperti itu. Karena kita yang di Indonesia itu kan kebanyakan mengikuti mazhab Syafi'iyah. Syafi'iyah itu mengatakan itu haram, sehingga seakan-akan anjing ini seakan-akan sudah hayawan yang sudah berdosa meskipun tidak berbuat apa-apa. Ya kan? Koyok piye gitu kan. Sudah salah, dia itu sudah salah. Padahal di mata cowok, enggak di mata cewek, apalagi di mata cewek. Ya semuanya kan salah di mata cewek. Beda hanya kalau di seperti Maghrib, di Maroko, itu mereka lebih woles berserawung dengan anjing, itu lebih woles. Ya karena memang itu ya ke bawah sih, ke bawah dari mazhabnya, akhirnya sikapnya pun juga beda. Padahal dulu zamannya Rasulullah biasa. Salah satu istri Rasulullah pun juga pernah diceritakan itu memelihara anjing. Istrinya Rasulullah itu memelihara anjing. Pas ketika haji itu anjingnya dititipkan. Itu ada ceritanya. Bahkan salah satu leluhur Rasulullah itu kan ada yang bernama Kilab. Kilab itu jamaknya kalbun. Dan itu justru menjadi kebanggaan. Padahal namanya asli itu Hakam. Namanya asli itu Hakam, bukan Kilab. Kilab itu julukan karena apa? Dia itu sering berburu menggunakan anjing. Tapi mereka bangga menggunakan nama Kilab. Di kitabnya sampean kan masih pakai Kilab kan? Tidak diganti, aslinya itu Hakam. Itu ya anjing itu ya nggak salah, dari asal lahirnya nggak salah. Bahkan ada ulama yang mengarang kitab, kalau nggak salah itu Fadlul Kilab alaman labisa siap, keutamaan anjing daripada orang-orang yang berpakaian. Itu ada kitab keunggulan anjing daripada orang-orang yang berpakaian. Di antaranya itu dia adalah sosok yang setia. Ya, kalau pengennya setia sama, ya itu biasanya seperti itu. Banyak cerita-ceritanya lah. Itu mengenai anjing. Terus mengenai cara pensuciannya, ini karena tadi dari asal pendapat mazhabnya sangat beragam. Kalau Hanafiyah ini kalau di Mizanul Kubro itu dibasuh 1 kali dalam membersihkan najis mughaladah, itu 1 kali sampai bersih. Kalau 1 kali nggak bersih ya sampai berkali-kali. Tapi kalau Syafi'iyah ini kali, salah satunya dicampur dengan debu. Ini entah itu di awal atau di akhir terserah, pokoknya campur debu yang debunya itu sampai bisa merata di mutanajisnya, kadar debunya. Dan debunya ini beda dengan yang debu tidak seketat di bab tayamum. Kalau tayamum kan tidak boleh basah, karena ini nanti bercampur dengan air, boleh debu-debu yang basah boleh. Kalau yang kemarin dalam bab tayamum kan harus debu-debu yang kering. Kalau ini boleh yang basah. Kalau mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal itu beliau tidak mensyaratkan memakai debu. Terus dalam Syafi'iyah itu ada yang mengatakan boleh debunya itu diganti dengan sabun. Tapi pendapat kedua. Tapi
pendapat pertama itu tidak bisa diganti dengan apapun. Tapi kalau pendapat kedua itu boleh diganti dengan sabun. Ini maksudnya gini. Saya perlu terangkan ini karena untuk mengajak sampean bahwa dalam belajar fikih itu perlu dielaborasi dengan beragam ilmu. Gitu ya. Ada ilmu fikih, ada ilmu tasawufnya. Memang seharusnya memang seperti itu. Jadi enggak satu ragam lah. Terus ketika yang terkena najis itu berada pada air yang mengalir dan airnya itu budak keruh, maka nanti cukup berlalunya 7 aliran. Jadi 7 basuhan itu kok bukan 1, 2, 3, 4 tapi 7 kali aliran. Ngitungnya bagaimana ya tinggal dikira-kirakan saja. Seperti dalam wudu ketika dalam air yang mengalir itu cara menghitung taslisnya bagaimana? Dalam bab taslis menjelaskan taslis harus disunahkan 3 kali. Itu ketika airnya mengalir itu cara menghitungnya ya tinggal dikira-kirakan 1, 2, 3. Caranya gitu. Jadi nanti semisal 1 tong besar, nanti ngitungnya bukan kok 1 kan, sebenarnya disokne kabeh ngitungnya bukan 1, tapi di alirnya berapa aliran. Semisal nggone keran, semisal sampai ngitungnya piye? Ngitung 7 kalinya piye? Ya kan? Nah, caranya seperti itu dengan 7 kali aliran. Bukan kok dimandekne 1, 2, 3, bukan, tapi dihitung dengan alirannya. Itu konsepnya. Makanya sabun mujaroyatin. Nah, 1 suwe ya berarti ya itu sudah 7. Terus dalam menghitung 1 ini itu ketika sampai airnya hilang. Kalau airnya sampai belum hilang, maka tetap dihitung 1. Ini dijelaskan semisal 6 kali basuhan tapi airnya tidak sampai hilang, maka tetap dihukum 1 basuhan. Terus untuk najis-najis yang lain selain najis mughaladah, ini basuhnya cukup 1 kali. Tapi yang disunahkan itu 3 kali karena ini khuruj minal khilaf, karena mazhab Hanafi itu dalam najis hukmiyah itu 3 kali. Wa'lam lan ngerti ya sapa sira anna ghusalatan najasati sak temene air sisa basuhan najis ba'da taharatil mahali dalam sawuse sucine panggonan al maghsuli kang den basuh iku tahiratun suci. Ining fasolat lamun dadi pisah apa ghusalah ghairu mutaghayyiratin hale ora uwah. Walam yazid lan ora tambah apa waznuha wazane ghusalah. Ba'dang fisaliha ing dalam sawuse pisahe ghusalah amma saking perkara kana kang dinemu apa ma ba'da tibari mikdarima ing dalam sawuse milang-milang kira-kirane perkara. Ya tasyarrobu kang nresep apa masing pertama bihi kelawan ma masing mikdaruma apa al maghsulu kang perkara kang den basuh minal ma'i saking banyu. Wahada utawi iki syarat-syarat tadi iring fasolat dan seterusnya iku idalam nyablu dalam nalikane ora tumeka apa gusalah kulata ini ing rong kulah fa'in balago mongko ora tumeka apa gusalah huma ing kulata ini ya fasyartu mongko ta syarat iku ada mutaghayyuri ora anane owah walam mafaragha lan dalem semangsane rampung sapa al musannif mimma saking perkara yat huru kang bisa suci apa mabil husli kelawan basuh
Syara'a mongko tumandang sapa musannif fima ing dalem perkara yadhuru kang bisa suci apa ma bil istihalati kelawan istihalah. Kelawan ngalih werna. Wahya utawi istihalah iku ingkilabu syai'i dadi kuwali suwiji-wiji min sifatin saking suwiji sifat ila sifatin maring sifat ukhra kang liya. Faqala nun ngendika sapa musannif wa idza takhallalat al khumratu. Wa idza takhallalat ing dalem nalikane dadi cukak apa al khumratu arak wahya utawi khumrah iku al mutakhadatu perkara kang den alap mimma il inabi saking banyu anggur mutaramatan iku rupa anggur kang den mulyaake kanat ana apa al khumratu khamr amla utawa ora. Wa mana takhallalat utawi manane takhallalat iku syarat dadi apa khamrah napa lughat yang fasih itu khamr saja tanpa tak, tapi nanti dhamirnya dia muannas. Syarat dadi apa khamr iku khulan dadi cuka. Wa kana lan ana apa sayratuha dadine khamrah iku khulan dadi cuka. Binafsiha kelawan awak dhewe ne khamrah tahurat mongko suci apa khamrah. Wa kadalan iku ya mengkono tahurat la tahallalat lamun dadi cuka apa khamrah binak lihi kelawan mindah khamrah min syamsin saking srengenge ila dilin maring iyup-iyupan waksi hilan suwali min syamsin ila dilin berarti min dilin ila syamsin wa ilam tatakhalat lamun ora dadi khamr lamun ora dadi cuka apa al khamratu khamr binafsiya kelawan awak dhewe ne khamr bal enek ta ora takhalalat khulilat enetai takhalalat bal takhalalat balik dadi khamr balik dadi cuka apa khamrah bitorhi syai'in kelawan buang siji-wiji fiha ing dalam khamrah lam yadhur mongko ora suci apa khamrah. Wa idza tahurat lan dalam semangsane dadi wa idza tahurat lan dalam semangsane suci apa al khumratu khamr tahura mongko suci apa dunuha wadahe khamr tab'an krana anut laha maring arahe khamrah. Terus membahas mengenai kesucian air sisa basuhan. Ini nanti dipilah airnya sedikit atau banyak. Kalau banyak tinggal nanti taghayyur atau enggak. Kalau enggak taghayyur berarti suci, kalau taghayyur berarti airnya itu najis. Terus kalau airnya itu sedikit, itu nanti dipilah. Kalau airnya itu terpisah tanpa berubah warna dan timbangannya tidak bertambah, berarti tambahannya timbangan dengan najis, dengan setelah memperkirakan hal-hal yang terserap oleh maghsulnya, oleh yang dibasuhnya. Kalau tidak berubah dan tidak bertambah timbangannya setelah mempertimbangkan pengurangannya tadi, maka dia itu suci. Ruwet ora? Kalau di sini dijelaskan nggak usah dipraktekkan, wis dzonnya saja, gitu saja. Nggak usah mbes basuh ditimbang piro tambah apa ora, itu enggak. Kalau sudah dzonnya nggak perlu dipraktekkan. Kalau di sini faiktafa fihima bidzon, tinggal dzonnya ini suci atau enggak. Kalau dzonnya enggak suci berarti ya najis, kalau suci ya berarti suci, gitu aja. Ini kan konsepnya ruwet. Terus menjelaskan mengenai istihalah. Jadi cara mensucikan itu sebenarnya ada beberapa. Kalau di konsep Syafi'iyah itu diantaranya ya dengan membasuh, terus ada dengan kalau air itu dengan bitaksir, airnya najis dibanyain. Nah, itu nanti menjadi suci. Ada yang seperti itu. Ada dengan cara istihalah. Istihalah itu perubahan satu sifat dengan sifat menjadi sifat yang lain. Di sini dicontohkan adalah khomer. Khomer itu secara bahasa sebenarnya dia itu merupakan perasan dari buah anggur. Perasan hanya dari buah anggur.
Terus ada nabidh. Kalau nabidh itu selainnya anggur. Tapi secara syar'inya apapun yang memabukkan itu namanya khamr. Entah itu dari anggur ataupun tidak, selama dia itu memabukkan, maka nanti dia itu khamr, namanya khamr secara syar'i. Tapi secara lughat itu nanti ada khamr dari anggur, terus nabidh itu dari selain anggur. Kalau dari definisi MUI itu ketika mendefinisikan khamr itu tidak demikian. Khamr itu adalah sesuatu yang mengandung etanol 1%. 1%. Kalau di bawah 1% itu nanti lebih baik dijauhi. Tapi kalau sudah sampai etanol 1% itu namanya khamr. Jadi pendekatannya tidak klasik tapi lebih modern karena ini bicara mengenai zat kimia. Khamr, hal yang memabukkan itu kan berarti berbicara mengenai zat kimia, kan seperti itu. Tapi kalau MUI itu yang mengandung etanol 1%. Terus kalau alkohol ini keputusan NU itu khilaf. Apakah dia itu najis atau enggak? Diperselisihkan. Makanya ketika memakai parfum yang berbahan alkohol itu hukumnya makruh. Ya. Ini sing paham kimia sapa ono, sing IPA. Paham kimia. Ini ki lho. Pentingnya ini ki. Belajar banyak rumit keterangan istilah-istilah rumit ya wis skip wis, enggak paham. Skip wis. Yes, itu definisi dari khamr. Terus khamr ketika dia berubah sifat, yang asalnya khamr menjadi cuka. Cuka itu macamnya sebenarnya ada banyak ya. Bisa dari anggur, bisa dari apel, bisa dari macam-macam lah. Jadi makanan, cuka kan menjadi makanan kan, bahan makanan, berarti ini ada peralihan sifat dari hal yang memabukkan menjadi hal yang mengenakkan. Itu meskipun mabuk katanya enak. Enggak. Ada perubahan sifat. Ada perubahan sifat. Maka ini nanti dia hukumnya halal. Yang hasilnya najis dia menjadi suci. Sama seperti bab kemarin mengenai menyamak itu kan asalnya bangkai maitah dirubah menjadi libas, pakaian. Ada peralihan sifat. Ini bisa dikembangkan ke banyak hal kalau dalam konsep modern, istihalah. Nah, dalam masalah khamr ini bisa suci itu dengan syarat tidak dicampur tangan, tidak diolah-olah. Dia berubah dengan sendirinya. Proses perubahan dari khamr menjadi cuka ini proses alami, tidak proses buatan. Kalau ada campur tangan, ada penambahan zat yang lain, itu menurut Syafi'iyah itu tidak berubah menjadi suci. Tidak berubah menjadi suci. Maka ya tetap najis. Karena apa? Dengan mencampuri zat tadi, berarti zat tadi kan dia menjadi najis. Dan ketika khamrnya suci menjadi khul, yang tadi zatnya tadi justru menajisi khul lagi. Kan konsepnya Syafi'iyah gitu. Seingat saya ini ada khilaf, tapi lupa baca di mana. Intinya ini dulu konsep Syafi'iyah. Terus sekarang masalah wadahnya. Wadahnya ini kan gimana hukumnya? Apa dia berubah menjadi suci atau nanti najis? Kalau nanti dia dihukumi najis, maka nggak akan ada khul namanya dia menjadi suci. Makanya the konsepnya itu dia tab'an, sucinya itu tab'an. Mestinya dia kan wadah khamr kena kan najis. Wadahnya mestinya kena najis. Khamrnya dadi suci, nak wadahnya ra disucine ya percuma. Kan ngono, malah mubeng. Akhirnya konsep ulama ben ra mubeng iku dune wadahe iku dihukumi suci karena tab'an. Sebenarnya kalau mau fair ya sing barang yang barang lain pun juga mestinya konsep gitu.
Tapi karena ini mungkin daruratnya lebih mendesak sehingga dihukumi suci. Wes. Faslun fil haidi wa nifasi wallahu alam. Al-Fatihah. Dua.